Halo teman-teman, kembali lagi bersama aku Amanda Putri Eliansah dari kelas 11 Akuntansi Keuangan Lembaga 2. Nah, di sini aku mau menjelaskan bagaimana cara memasukkan utang dan piutang di dalam fitur accounting di aplikasi Odoo. Nah, kita review dulu ya teman-teman, apa sih itu piutang? Piutang tuh jumlah uang yang menjadi hak perusahaan dari pihak lain, biasanya akibat penjualan barang atau jasa secara kredit. Lalu kalau utang itu kewajiban perusahaan kepada pihak lain, biasanya berupa utang yang harus dibayar dalam periode tertentu. Oke, kita lanjut aja ya cara aku menginputnya. Tonton sampai habis ya teman-teman. Yang pertama, untuk mengetahui fitur piutang ada pada produk accounting, tentunya harus menginput nama pelanggan, kemudian barang dan jasa. Sebuah perusahaan yang masih adanya piutang karena mengeluarkan faktur penjualan kepada perusahaan lain. Untuk itu, sebagai akuntan untuk menginput faktur penjualan yang ada pada Odoo Accounting, caranya kalian bisa klik menu customer. Lalu kalian harus isi dulu produk yang akan kalian jual. Nah, lalu menu. Nah, kalau ini produknya, isi nama produk kalian. Di sini ada dua opsi, ada conditional dan conditional. Kalau conditional itu seperti si barang itu bisa dibeli atau enggak. Kalau ini tuh bisa dibeli dari pemasok. Kalau kalian produknya produk barang, kalian bisa candy shop. Kalau kalian produknya jasa, candy purchase. Nah, di sini ada produk tipe. Nah, produk tipe ini tuh kayak tipe produk kalian. Nah, contohnya aku ini ada consumable, yang berarti produknya selalu tersedia tanpa manajemen stok. Kalau ada invoicing quality, misalnya ini aku milih under quantity, yang berarti produk dapat dikasih sebelum dikirim. Ini kalian bisa sesuaikan, ada selfish, ada produk, dan di sini juga ada model quantity. Lanjut ke sales price. Nah, ini tuh harga produknya. Misalnya aku mau jual 20.000, kita ketik 20.000 dan nah, kenapa ini 2.200? Karena ini udah termasuk pajaknya. Nah, cara ngatur pajaknya tuh di customer tax gitu. Lalu ada cost tuh kayak biaya si produk itu gitu. Lalu ada produk kategori untuk pengelompokan produk, internal reference, kode atau referensi internal untuk produk. Lalu ada barcode itu barcode produk untuk pemindaian. Lalu ada produk template text. Produk template text itu tag yang digunakan untuk pengelompokan atau mencari si produk itu tuh agar lebih mudah. Lanjut kita ke sales. Nah, seperti tadi, ini tuh ada produk name, isi produk kalian, lalu ada candy shop dan candy product. Nah, langsung kita masuk ke upsell and cross-sell. Nah, ini optional produk tuh produk yang direkomendasikan saat produk utama ditambahkan ke keranjang atau saat pembuatan penawaran. Lalu ada aksesori produk tuh kayak aksesoris yang disarankan di keranjang e-commerce untuk melengkapi produk utama. Ada alternatif produk, ditampilkan di bagian bawah halaman produk sebagai alternatif. Lalu ada e-commerce shop, ada kategori itu kayak kategori di tempat produk berada, membantu dalam pengorganisasian dan pencarian produk. Lalu ada ekstra produk media. Nah, ini tuh untuk menambahkan foto produk, bisa video, bisa foto. Ini ada nama si produk itu. Kalau udah kita bisa save and close. Kalau kalian mau menambahkan lagi, berarti kalian save and close gitu. Lanjut kita ke bagian purchase. Nah, di purchase
kayak tadi lagi ada product name, ada penyusul, dan penyusul. Lalu ada vendor. Vendor tuh kayak ini memungkinkan kamu untuk menentukan pemasok atau vendor dari mana kamu membeli produk. Kamu bisa menambahkan detail vendornya seperti nama, informasi kontak, dan syarat pembelian vendor. Lalu ada price, harga, mengacu pada biaya atau harga pembelian produk dari vendornya. Jadi penting untuk menghitung total pengeluaran dan menentukan margin keuntungan. Lalu ada currency itu mata uang. Jadi pilot ini tuh menentukan mata uang di mana harga ditetapkan, sangat penting untuk bisnis yang berurusan dengan pemasok internasional untuk memastikan transaksi keuangan dan pelaporan akurat. Lanjut ke vendor deals. Jadi vendor deal tuh faktur yang diterima dari vendor terkait pembelian. Nah, ini ada vendor tax. Vendor tax itu pajak yang ditetapkan pada produk oleh vendornya gitu. Lalu ada control policy. Nah, kalau ini tuh only rate quantities itu kayak atas jumlah yang dipesan. Jadi kebijakan kontrol untuk menagih atau mengirimkan produk berdasarkan jumlah yang dipesan. Terus ada only set quantities, kalau itu tuh atas jumlah yang diterima. Jadi kebijakan kontrol untuk menagih atau mengirimkan produk berdasarkan jumlah yang diterima. Description, jadi untuk si deskripsi si produk itu gitu. Kita lanjut ke inventory. Nah, ini tuh kayak tadi lagi produk name, chemicals, dan process. Lalu ada operation. Lalu itu menunjukkan proses operasional seperti kayak ini pembelian, dan ini produksi manufaktur, dan lain. Lalu kita ke logistik, ada responsible. Jadi responsible tuh nama orang yang bertanggung jawab atas logistik. Jadi kalian bisa menambahkan. Kalau itu aku udah otomatis aman. Lalu ada weight itu kayak berat si produk itu. Jadi kalian bisa masukkan si berat itu tuh berapa. Kalau volumenya juga seperti berat, kita bisa masukkan volume produk itu. Kalau customer lifetime itu kayak waktu yang diperlukan untuk memenuhi pesanan gitu, agar si pelanggan tuh tahu. AS code tuh kode harmonized system untuk klasifikasi produk dalam perdagangan internasional. Kalau origin of goods, negara asal produk gitu. Lanjut ke description for reset. Kalau description for reset itu catatan yang ditambahkan pada pesanan penerimaan. Misalnya lokasi penyimpanan produk di gudang gitu. Lalu description for delivery order. Itu tuh kayak catatan yang ditambahkan pada pesanan pengiriman. Lalu kita lanjut ke accounting. Nah, ini kayak tadi lagi, seperti biasa ada product name, chemical, dan process. Nah, ada receivable. Receivable itu akun yang mencatat semua jumlah yang terutang oleh pelanggan untuk barang atau jasa yang diberikan. Ini penting untuk mengelola arus kas karena melacak pembayaran yang akan diterima. Lalu ada income akun. Akun ini tuh untuk mencatat pendapatan yang diperoleh dari penjualan barang atau jasa. Ini penting untuk menghasilkan laporan pendapatan dan memahami profitabilitas berbagai produk atau layanan. Lanjut kita ke payable. Payable itu akun yang mencatat semua jumlah yang terutang kepada pemasok atau vendor untuk barang atau jasa yang dibeli. Ini tuh membantu pembayaran keluar dan memastikan semua kewajiban terdaftar. Nah, di sini ada expense akun. Expense akun tuh akun yang mencatat semua biaya yang dikeluarkan dalam menjalankan bisnis, seperti sewa, utilitas, dan gaji. Ini membantu melacak pengeluaran dan pengelolaan anggaran. Lalu ada price difference akun. Price difference akun tuh akun yang digunakan untuk mencatat setiap perbedaan harga yang mungkin terjadi selama transaksi pembelian atau penjualan. Seringkali disebabkan oleh fluktuasi atau
fluktuasi mata uang atau perubahan harga vendor. Lalu ada aset tipe. Pilot ini tuh mengkategorikan aset ke dalam berbagai jenis seperti aset tetap, misalnya mesin, bangunan, peralatan. Lalu aset lancar, misalnya inventaris, piutang usaha gitu. Lalu ada kategori yang tepat membantu dalam pelaporan keuangan yang akurat dan manajemen aset. Kalau sudah selesai semua, kalian bisa set dengan clicking submit. Setelah kita menginput barang, pastinya perusahaan sebelum mengeluarkan faktur pajak sudah mengetahui pelanggan yang mana yang akan dikirimkan faktur tersebut. Nah, cara untuk menginput nama pelanggan adalah kalian bisa klik customer, lalu kita klik lagi customer, klik new. Nah, di sini tuh kalian bisa memilih apakah pelanggan tersebut individual atau company. Kita mengisi nama perusahaan. Kemudian ini tuh alamat perusahaan, ini bisa dipilih sesuai dengan jenis perusahaan. Misalnya perusahaan perseorangan bisa memilih individual. Jika perusahaan berskala besar, Nah, di sini ada sales person, nama atau ID dari sales yang bertanggung jawab atas transaksi tersebut. Lalu ada payment terms, ketentuan pembayaran seperti 30 hari, 60 hari, atau pembayaran di muka. Lalu ada delivery method, metode pengiriman yang digunakan untuk mengirim produk kepada pelanggan seperti kurir, pos, atau pengiriman langsung. Lalu ada di sisi purchase, ada buyer, nama atau ID dari pembeli yang bertanggung jawab atas pembelian tersebut. Ada payment terms seperti tadi, ketentuan pembayarannya. Lalu ada receipt reminder, pengingat penerimaan barang yang dapat diatur untuk mengingatkan jika pengirim belum diterima dalam jangka waktu tertentu. Lalu ada supply currency, ada mata uang yang digunakan oleh pemasok untuk transaksi. Ini bisa diisi dengan kode tertentu, kemudian pada menu sales and purchase. Dan akuntingnya ini seperti bank akun yang dipergunakan pelanggan untuk membayar kepada perusahaan kita. Lalu ada payment follow up. Ini sebetulnya seperti email, kemudian ada delivery address, alamat tempat produk akan dikirim, ada invoice date, tanggal penerbitan faktur, lalu ada payment. kalian jika sudah lengkap datanya, lalu kita bisa klik save. Lalu ada Jika sudah lengkap barang dan jasa kemudian dilaporkan, selanjutnya adalah perusahaan biasanya membuat akte penjualan. Sama kita setiap payment customer, lalu booking price, kemudian ada labelnya. Labelnya tuh diisi kayak deskripsinya kayak gitu. Lalu ada aset kategori atau kelompok aset seperti peralatan, kendaraan, atau properti. Kategori ini membantu dalam pengelolaan dan pelaporan aset tetap. Lalu ada akun akuntansi yang terkait dengan transaksi seperti akun pendapatan, biaya, atau aset. Akun ini penting untuk mencatat transaksi keuangan dengan benar. Lalu ada quantity. Quantity itu jumlah unit
produk atau aset yang dicatat dalam transaksi. Vailid ini membantu dalam pelacakan stok atau aset yang dimiliki. Lalu ada price atau harga per unit dari produk atau aset yang dibeli atau dijual. Harga ini penting untuk menghitung total nilai transaksi. Lalu ada taxes, pajak yang dikenakan pada transaksi seperti PPN atau pajak penghasilan. Itu dia tadi cara membuat faktur penjualan atau bagaimana sih cara pengakuan utang. Selanjutnya bagaimana sih pengakuan secara utang dari perusahaan. Tidak jauh beda, tapi pastinya menunya berbeda. Caranya kalian klik menu vendor, lalu kita klik produk, nah ini tuh sudah jauh berbeda seperti tadi. Jadi kalian tuh gak usah repot-repot harus menginput kembali, namun karena sudah tersinkronisasi antara produk di menu customer dan ini. Namun pada menu vendor kalian harus menginput karena berbeda yang data pelanggan dan data pemasok. Jadi kita klik vendor lagi, kita klik vendor, menu vendor. Nah, itu kan tidak jauh berbeda. Nah, di sini ada vendor bill. Vendor bill itu nama referensi unik untuk tagihan vendor, misalnya tagih 2024 10 0001. Lalu ada vendor, nama atau ID dari vendor yang mengeluarkan tagihan. Lalu ada di bawahnya ada bill reference. Referensi untuk tagihan bisa diisi otomatis atau manual dengan memilih pesanan, pembelian atau tagihan lama. Lanjut ke bill date, itu tuh tanggal penerbitan si tagihan itu. Lalu ada accounting date, itu tuh tanggal pencatatan dalam sistem akuntansi. Lalu ada payment reference, nomor referensi pembayaran terkait tagihan ini. Lalu ada receipt bank, informasi bank penerima untuk pembayaran tagihan. Nah, di situ ada due date, itu tuh tanggal jatuh tempo. Lalu ada payment terms, tuh ketentuan pembayaran. Lalu di bawahnya ada jurnal akuntansi di mana tagihan ini akan dicatat. Misalnya jurnal pembelian. Nah, di sini ada produk, itu tuh produk, nama produknya, lalu ada label, itu kayak deskripsinya. Lalu ada aset kategori, itu tuh untuk mengkategorikan si produk tersebut. Lalu ada akun apa aja yang akan dimasukkan. Lalu ada quantity itu jumlah si barangnya. Ada price, itu harga per unitnya. Lalu ada taxes, itu tuh pajak. Nah, itu tuh yang 000, itu tuh jumlah total yang harus dibayarnya.